keluarga atau di kamar, tapi gak akan membatasi hadirat Tuhan bekerja. Amin. 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 Mari sebelum kita sama-sama mulai ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk kesetiaanmu buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggikan nama Tuhan, kami sama-sama mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di setiap rumah kami, di setiap kamar kami. Dan Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh dong kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab hanya dalam namanya ada pengharapan, hanya dalam namanya ada keselamatan. Lindungiku dari segala
Kisah Rasul 2 ayat 14 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang dapat menyelamatkan, amin. So hari ini mari kita mau sama-sama sembah Tuhan kita, sebab hanya di dalam Tuhan aja kita dapat keselamatan, hanya di dalam Tuhan kita dapat kemenangan, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan baru, ada sukacita baru buat setiap kita. So hari ini kita mau nyanyikan lagu ini sebagai bukti kasih kita sama Tuhan, bukti bahwa Tuhan hanya satu-satunya.
Bapa, terima kasih atas kasih setia Engkau, atas pemeliharaan Engkau sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pada saat ini kami akan beribadah yang walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu memberi hikmat atas kami, supaya kami boleh menghayati ibadah seperti kami menghayati ibadah di gereja Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat masing-masing maupun di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waspadai virus penyesatan. Saat ini kita dihebohkan oleh virus corona dari latar belakang semua bangsa, semua suku bangsa, semua kalangan, dan hampir semua negara terimbas oleh virus corona ini. Bagaimana dengan virus penyesatan? Apakah sama? Virus ini juga banyak ditakuti orang dan menyebar dengan ganasnya. Apakah sama halnya dengan virus penyesatan? Apakah kita takut terkena virus penyesatan? Oleh sebab itu, kita akan belajar firman Tuhan yang akan terambil di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 sampai yang ke-21. Saya tidak akan membaca semuanya, saya akan membaca ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kita tahu penyesatan inilah ciri-ciri dari penyesatan, yaitu ajaran. Jika ajaran itu bertentangan dengan firman Tuhan, tentulah ajaran itu sesat. Namun di dalam
Yudas ini ada ajaran-ajaran yang demikian luar biasanya mempengaruhi kehidupan jemaat. Jika masih di dalam pikiran sesat, jika masih di dalam ide sesat, mungkin tidak diperhitungkan oleh Yudas. Namun, ajaran-ajaran ini sudah merajalela dan mendesak sekali Yudas menasehatkan kepada pembaca surat Yudas untuk berjuang di dalam iman mereka, berjuang pendirian mereka supaya mereka tidak terkena virus tersebut. Oleh karena itu, di ayat yang ke-11 kita melihat bahwa ada 3 ajaran. Pertama, saya akan membahas ajaran Bileam terlebih dahulu. Karena ajaran ini sudah merajalela, bahkan bisa dibilang go internasional. Karena jika kita melihat ajaran Bileam ini juga memasuki jemaat di Pergamus, seperti yang ada di Wahyu 2 ayat 14 dan 2 Petrus 2 ayat 15. Jika Bapak Ibu membaca di situ, Petrus dan Yohanes mengingatkan bahwa ajaran Bileam ini harus kita waspadai, harus kita bersatu hati untuk membuat supaya ajaran ini tidak mempengaruhi jemaat yang dimaksudkan tersebut, yaitu jemaat Pergamos maupun jemaat Asia Kecil yang ditulis oleh surat Petrus tersebut. Jika kita melihat ajaran ini berbicara tentang kompromi. Jadi guru-guru palsu ini ajarannya adalah mereka berusaha untuk mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kekuasaannya sendiri, mementingkan keakuannya sendiri, sehingga di dalam kehidupannya mereka bisa kompromi terhadap hal-hal yang amoral. Jadi di sini tidak jahat dan tidak baik. Jadi ada kehidupan yang abu-abu. Itulah inti dari ajaran Bileam tersebut. Jika kita melihat di Wahyu 2 ayat 14 dan 2 Petrus ini, mereka dikecam. Bahkan jemaat Pergamos ini jemaat yang ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajaran Bileam ini jangan sepelekan. Kita harus waspada terhadap ajaran Bileam ini. Lalu yang kedua adalah ajaran Kain. Ajaran Kain ini berbicara tentang membunuh tentunya. Bisa membunuh secara fisik dan membunuh secara rohani. Jika kita lihat peristiwanya ada di Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Dimulai dengan iri dari Kain, marah, lalu membunuh saudaranya sendiri. Oleh sebab itu, ajaran ini memang merasuki jemaat yang dimaksud surat Yudas tersebut. Tetapi ajaran ini belum merajalela seperti ajaran Bileam. Begitu pula dengan ajaran Korah. Korah berbicara tentang pemberontakan. Kita bisa lihat kisahnya di Bilangan 16 ayat 1 sampai 3 maupun ayat 31 sampai 35. Di situ kisah Korah diceritakan bahwa Korah orang yang memberontak terhadap Musa, orang yang haus akan kekuasaan dan berusaha mengambil alih kekuasaan daripada Musa melalui kejahatan yang Korah lakukan. Di sini 3 ajaran ini mempengaruhi kehidupan dalam berjemaat di pembaca surat Yudas. Lalu ciri yang kedua adalah gaya hidup. Ada gaya hidup yang menyesatkan di dalam jemaat yang Yudas maksud tersebut. Kita akan baca di ayat yang ke-16. Saya akan membacakan versi Alkitab yang terbuka. Mereka adalah orang-orang yang suka mengeluh, mencari-cari kesalahan, dan menuruti hawa nafsu mereka sendiri.
mereka bermulut besar dan menjilat orang lain demi mendapatkan keuntungan. Di sini kita lihat gaya hidup yang ada di jemaat yang Yudas maksudkan tersebut. Pertama adalah suka mengeluh. Saya akan mengurutkan dari versi Alkitab yang terbuka. Suka mengeluh ini adalah tidak puas terhadap dirinya, tidak puas terhadap usahanya, tidak puas terhadap apa yang dimilikinya, sehingga mereka mengeluh tiap hari. Bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Jadi mengeluh ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau mengeluh tiap hari dan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akan menjadi gaya hidup. Gaya hidup seperti inilah yang disebut orang yang tidak berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih ini gaya hidup sesat. Oleh karena itu, jangan kita seperti mereka. Gaya hidup yang kedua adalah mencari-cari kesalahan. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau dibuat salah dan sebagainya. Ada yang lebih jahat daripada itu, yaitu mencari-cari kesalahan. Orang yang mencari-cari kesalahan ini bisa melakukan hal-hal mengadu domba dan sebagainya, sehingga jika mereka melakukan terus-menerus, maka kita sebut orang tersebut adalah biang kerok. Jadi di mana ada orang itu, di situ ada perseteruan. Di mana ada orang itu, ada orang yang saling bertengkar dan sebagainya. Gaya hidup biang kerok ini juga diperhitungkan oleh Yudas. Jangan, itu adalah gaya hidup sesat. Lalu gaya hidup yang ketiga adalah melakukan yang jahat. Melakukan yang jahat adalah orang yang dikuasai iblis. Mereka melakukan tindakan merampok, mencuri, menjamret dan sebagainya. Dan apa yang dipikirkan itu yang jahat-jahat semua. Apa yang dilakukan juga yang jahat-jahat semua. Sehingga tidak ada kesempatan bagi orang ini untuk memikirkan hal kerohanian mereka. Tidak ada kesempatan mereka untuk memikirkan memberi berkat buat orang lain. Dia mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya dia disebut orang yang melakukan yang jahat. Kita sebut pembuat kejahatan. Jika kita lihat pembuat kejahatan ini gaya hidup yang sesat. Kita lihat di Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari sinilah kita tahu bahwa pembuat kejahatan ini dibinasakan oleh Tuhan Yesus pada perikop tersebut. Jadi gaya hidup sesat ini janganlah kita lakukan. Lalu yang keempat adalah bermulut besar. Jika di dalam Alkitab kita ada dikatakan berkata yang bukan-bukan. Ada terjemahan lain yang mengatakan memuji diri sendiri. Dari gaya hidup ini adalah orang yang menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan ironisnya mereka tidak percaya Tuhan dan sebagainya. Sehingga mereka mengingkari akan ketuhanan Yesus tersebut. Oleh sebab itu, kita sebut orang ini adalah sombong. Bukankah setan diusir oleh Tuhan Yesus karena kesombongan? Jadi gaya hidup sombong ini juga harus kita tinggalkan dari hidup kita. Lalu yang terakhir adalah menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan.
yaitu menjalin hubungan dengan seseorang ataupun memuji-muji seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Sehingga orang ini tidak memiliki motivasi yang benar di dalam hubungan antar sesama. Mereka memanfaatkan orang lain, mereka memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang ini jika sudah membawa gaya hidup akan disebut penjilat. Oleh sebab itu penjilat ini juga gaya hidup yang sesat. Kita harus menjauhinya dan kita jangan melakukan seperti itu. Di sini kita lihat ada dua ciri-ciri, yaitu ajaran dan gaya hidup. Ajaran tersebut ada 3 hal dan ada gaya hidup yang 5 tadi. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan situasi yang ada di dalam konteks Yudas ini. Ada ajaran yang masuk, menyusup, dan ada gaya hidup. Mungkin ada orang-orang yang bergaya hidup seperti yang tadi, yang kelima tadi, tetapi masih belum mengikuti ajaran tersebut. Mungkin juga ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan bagi mereka sehingga mereka melalui gaya hidup itu akhirnya mempercayakan diri, mempercayai pengajaran yang salah tersebut. Akhirnya kesalahan sangat jauh dan penyesatan sangat jauh sekali. Oleh sebab itu, jika ada orang-orang di sekitar kita, mungkin kita sudah tidak menerima pengajaran sesat. Kita juga tidak hidup dalam gaya hidup sesat. Namun ketika kita diperhadapkan pada orang-orang yang seperti tadi, apakah kita kuat? Atau apakah kita akan terpengaruh gaya hidup mereka? Atau apakah kita terpengaruh ajaran mereka? Oleh sebab itu, di ayat yang ke-20 dan 21 ini, Yudas menasihatkan sangat menarik. Saya akan bacakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di sini nasihat Yudas yang pertama adalah bangunlah kehidupan kita atas dasar iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita perjuangkan. Oleh sebab yang ada di Ibrani 11 ayat 1. Oleh sebab itu, jika kita melakukan segala sesuatu haruslah dengan iman. Namun ada embel-embel dari iman itu, iman yang suci. Suci berbicara tentang Allah sendiri. Suci berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengenal pribadi yang suci itu. Jadi ada langkah-langkah untuk mengenal pribadi yang suci itu. Yang pertama adalah mempelajari firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Supaya kita bisa memilah-milah ini ajaran sesat, ini gaya hidup sesat, ini gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga di dalam kita mempelajari, kita akan bisa menangkal ajaran sesat maupun gaya hidup sesat. Namun terlebih dahulu kita harus membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Tanpa membiasakan diri membaca firman Tuhan, tentunya kita tidak akan dapat mempelajarinya dengan baik. Oleh karena itu, membaca lalu lanjutkan dengan mempelajarinya. Jika kita lihat di dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 42.
saya akan membacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini adalah berbicara tentang orang-orang pengikut-pengikut Kristus setelah hari Pentakosta. Walaupun mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka tetap bertekun di dalam pengajaran para rasul-rasul tersebut. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Kita harus bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan yang harus kita baca tiap hari ini. Jadi kita lihat mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka masih mempelajari firman. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus boleh mempelajari firman Tuhan. Bahkan kita juga sudah bisa melihat aplikasi-aplikasi di HP kita, di gadget kita, konkordasi, kamus Alkitab, dan sebagainya yang bisa membuat kita mengerti akan kata-kata, akan firman Tuhan, akan ayat per ayat dan sebagainya. Sehingga akan mempermudahkan kita untuk mempelajari firman Tuhan. Berbeda dengan zaman para rasul tersebut. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mereka belajar dengan para rasul. Mereka mendengarkan pengajaran rasul dari hari ke hari. Lalu yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan ini juga perlu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, iman kita bisa kuat. Kita bisa ingat akan ayat Alkitab yang bisa meremah di dalam kehidupan kita sehingga menjadi kekuatan buat kita. Merenungkan firman Tuhan ini juga dibiasakan oleh seorang raja yang bernama Daud. Kita bisa membaca di Mazmur 1 ayat 2. Di sana Daud membaca firman Tuhan siang dan malam. Dia suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana bisa mengenal Tuhan tanpa mengerti firman-Nya? Bagaimana kita bisa membangun iman tanpa merenungkan firman-Nya? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui ajaran sesat tanpa mengerti firman-Nya? Ketika kita dapat membangun iman dengan benar, maka kita akan menjadi saksi-saksi iman buat orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi saksi-saksi iman buat tetangga kita, keluarga kita. Kita akan menjadi saksi-saksi iman sampai kita mati pun kita akan diingat oleh iman kita. Seperti di dalam Ibrani 11, saksi-saksi iman begitu ditulis dari zaman ke zaman, dari kitab ke kitab. Kita juga boleh mewariskan iman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk membangun kehidupan atas dasar iman, kita harus mempelajari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nasihat yang kedua adalah ayat yang ke-20. Di situ, bangunlah kehidupan doa kita berdasarkan Roh Kudus. Kehidupan doa disinggung oleh Yudas pada ayat yang ke-20. Di situ dikatakan berdoa dalam Roh Kudus. Ini adalah penegasan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita lihat bahwa ada orang-orang yang hidupnya tidak dalam Roh Kudus. Saya akan membacakan ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dari situlah maka Yudas menasihatkan supaya berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus itu berbicara tentang kebenaran. Roh Kudus berbicara tentang penghiburan. Roh Kudus berbicara tentang sesuatu hal yang benar. Oleh karena itu kita juga harus berdoa di dalam kebenarannya tersebut. Ada langkah-langkah untuk kita dapat berdoa dalam Roh Kudus. Pertama, kita harus
menyingkirkan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita sebelum kita berdoa. Tentunya pikiran-pikiran yang mengganggu, baik itu ketakutan, gelisah, galau dan sebagainya, kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran itu supaya kita dapat berdoa dengan fokus, supaya kita dapat berdoa dengan khusyuk, supaya kita bisa berdoa dengan baik. Oleh karena itu kita terlebih dahulu singkirkan pikiran-pikiran tersebut sehingga kita bisa berdoa dengan baik. Tuhan dapat mendengar doa kita dan kita dapat mendengar suara Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan doa kita? Harus kita budayakan hari tiap hari supaya kita dapat menjalin hubungan dengan pribadi yaitu Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Yang kedua adalah singkirkan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Ketika kita berdoa tentunya kita harus memprioritaskan Tuhan. Poinnya adalah milikilah waktu khusus untuk Tuhan. Dari situlah kita menghargai Tuhan di dalam saat teduh kita, di dalam doa kita, maupun di dalam hal-hal yang penting lainnya. Supaya di dalam menyingkirkan kesibukan-kesibukan yang tidak penting itu boleh memacu diri kita untuk fokus pada Tuhan, untuk fokus di dalam doa kita. Bagaimana kita bisa berdoa dalam roh kalau pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa berdoa dalam roh kalau kita tidak meluangkan waktu khusus untuk Tuhan? Untuk membangun kehidupan doa berdasarkan Roh Kudus, kita perlu menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak berguna dan menyingkirkan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Inti dari kata membangun adalah dari yang belum ada menjadi ada, membangun iman maupun membangun doa. Misalkan saja seseorang baru percaya, tentunya belum mempunyai iman, tetapi setelah di dalam perjalanan pengalaman demi pengalaman, orang percaya ini mau membangun iman mereka. Orang percaya ini mau untuk berdoa dalam Roh Kudus, maka akan timbul iman. Disitulah inti dari kata membangun. Jadi dari yang belum ada iman menjadi ada iman. Begitu pula dengan yang lainnya, hal-hal yang lainnya. Dari yang belum sempurna menjadi sempurna karena kita membangun iman kita, membangun doa kita. Dari yang belum kudus menjadi kudus. Dari yang belum benar menjadi benar. Dari yang belum baik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita bangun iman kita dan doa kita supaya kita bisa untuk mengatasi segala penyesatan yang ada di lingkungan kita. Kalau dipikir-pikir, kita ada 3 hal yang lebih krusial daripada konteks Yudas tersebut. Kita mendapati banyak ajaran-ajaran sesat di mana-mana. Kita juga banyak mendapati orang-orang yang bergaya hidup sesat. Tidak hanya itu, satu lagi yaitu pandemi. Pandemi membuat orang ketakutan, panik dan sebagainya sehingga mereka rentan terhadap penyesatan. Oleh sebab itu bangunlah ini, iman dan doa. Lalu nasihat yang ketiga, ayat yang ke-21, saya akan membacakan versi Alkitab yang terbuka. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kepada hidup kekal. Jadi nasihat yang ketiga adalah peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Pembaca dari surat Yudas ini sudah menerima pengajaran yang benar oleh rasul-rasul terdahulu. Kita bisa melihat di dalam ayat 17 bahwa mereka sudah melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ada orang-orang yang bergaya hidup sesat. Ada orang-orang yang sudah memiliki pengajaran sesat, menyusup ke jemaat sehingga mempengaruhi jemaat untuk bergaya hidup sesat. Oleh sebab itu,
Jika kita lihat ada saling pengaruh mempengaruhi, kebenaran kita bisakah mempengaruhi kesesatan mereka dalam artian menarik mereka? Atau malah sebaliknya, kesesatan mereka menarik akan kebenaran kita. Dari situlah kita harus waspada terhadap penyesatan tersebut. Namun juga harus hati-hati juga di dalam menjalin hubungan. Di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dosa. Disitulah trik dari Yudas, bencilah gaya hidup mereka, bencilah baju mereka, jangan benci orangnya. Sehingga kita tidak terjebak oleh kebencian yang membara sehingga membenci, termasuk membenci orangnya. Oleh sebab itu, di dalam kita berhubungan dengan mereka, mereka harus melakukan, mereka yang benar harus melakukan kasih kepada mereka. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperlihatkan bahwa kita masih mengasihi mereka. Dan mereka masih melihat kita memiliki kasih Allah. Ini penting, yaitu pertama, belajar memberi. Kita harus belajar memberi kepada orang-orang sesat tersebut. Biarpun mungkin kita punya perasaan takut dan sebagainya, biarpun kita memiliki perasaan akan terseret ikut gaya hidup sesat, tetapi kasih kita, pemberian kita harus terus kita berikan kepada mereka. Tidak hanya materi, kita bisa memberi nasihat, memberi pertolongan dan sebagainya. Memberi teguran, memberi masukan dan sebagainya. Mungkin kita juga ada rasa kebosanan ketika kita sudah memberitahu mereka berkali-kali, tetapi mereka tetap melakukan gaya hidup sesat. Oleh sebab itu, berilah, tetap memberi. Itu bukti bahwa kita masih memiliki kasih dan mereka jika akan berbalik pada kita, kita masih ada pintu, kita membuka pintu buat mereka. Lalu yang kedua, belajar berkorban. Selain memberi, kita juga bisa berkorban buat mereka, orang-orang sesat ini. Kita bisa berkorban apapun juga dalam hal materi, dalam hal nasihat dan sebagainya. Jika kita lakukan memberi dengan konsisten, secara tidak langsung kita sudah berkorban. Karena berkorban memiliki kekonsistenan, menyangkal diri kita, kesenangan diri kita untuk dapat berkorban bagi orang-orang sesat tersebut. Orang-orang yang bergaya hidup sesat tersebut. Orang-orang yang bergaya hidup sesat tersebut belum menerima ajaran sesat, tetapi mereka tingkah lakunya yang melenceng, percakapannya, perkataan-perkataannya yang melenceng. Oleh sebab itu Yudas menasihati bahwa tunjukkan, ayat yang ke-22, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kata ragu-ragu inilah yaitu orang yang belum mempercayai ajaran tersebut. Orang yang belum yakin terhadap ajaran tersebut benar, sehingga orang itu masih bisa dipengaruhi oleh kita. Masih bisa diajak kita untuk hidup yang benar kembali. Oleh sebab itu, kita harus tetap mengasihi, memberi, dan berkorban. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Untuk memelihara kasih Allah tinggal dalam kehidupan kita, belajarlah untuk memberi dan berkorban. Oleh sebab itu, bangunlah iman kita, bangunlah doa kita, dan peliharalah kasih Allah. Saya mengilustrasikan nasihat Yudas ini sebagai berikut. Membangun kehidupan doa berdasarkan Roh Kudus sama dengan berdoa. Memelihara kehidupan dalam kasih Allah sama dengan bekerja. Membangun kehidupan berdasarkan iman sama dengan keyakinan. Ini adalah nasihat yang luar biasa oleh Yudas. Dia menggabungkan antara doa dan bekerja. Tidak hanya itu, dia menambahkan keyakinan. Dengan keyakinanlah kita bisa terus untuk berdoa. Dengan keyakinanlah kita juga bisa terus untuk bekerja. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hal tersebut. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak akan tercemar oleh ajaran maupun gaya hidup sesat. Apakah kita masih membangun kehidupan iman kita hari-hari ini? Apakah kita masih membangun kehidupan doa kita hari-hari ini? Apakah kita masih memelihara diri kita dalam kasih Allah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan supaya kita bisa tetap teguh di dalam iman kita. Kita juga semangat untuk berdoa dalam Roh Kudus. Dan kita bisa memelihara kasih Allah dalam diri kita. Bangunlah kehidupan kita atas dasar iman, berdoalah dalam Roh Kudus, dan peliharalah diri kita dalam kasih Allah, maka kita tidak akan terinfeksi oleh virus penyesatan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Selain Kau Tiada Yang Lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami hari-hari ini begitu banyak hal Tuhan yang membuat umat-Mu menjadi bingung, membuat umat-Mu Tuhan dapat terseret kepada kesesatan dan pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami boleh terus membangun hidup kami di dalam iman, dasar iman yang kuat. Dan kami terus meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa kami, agar jalan kami tetap lurus, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang akan memberkati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana telah disampaikan di dalam warta jemaat, maka pada hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tercantum di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26, yaitu agar kita memperingati korban sengsara Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Perjamuan kudus juga merupakan tanda perjanjian baru dari kasih Allah. Ketika kita nanti akan mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dihancurkan, dan cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita diingatkan demikianlah harga yang Tuhan berikan, yang Tuhan korbankan untuk menebus kita dari hukuman dosa dan maut. Dan melalui perjamuan kudus, kita boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Tuhan Yesus biar menjadi nyata di dalam hidup kita dari hari ke hari. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 berkata, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Bapak Ibu, saudara-saudara, sementara kita mengambil bagian perjamuan kudus di rumah kita masing-masing, sebelumnya mari kita berdoa. Kita mau koreksi diri kita. Adakah Roh Kudus saat ini mengingatkan kita? Mungkin ada satu dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada kebencian, kemarahan, kepahitan yang belum kita bereskan. Mari saat ini sebelum kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, kita minta pengampunan, kita akui, kita bereskan segala dosa kita. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat, bukan mendatangkan hukuman. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari Bapa, saat ini kami merendahkan diri di hadapan. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Dan saat ini kalau Tuhan mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh membereskan hidup kami. Sementara kami mengingat pengorbanan dan sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku segala dosa kami, Tuhan menyucikan dan melayakkan kami. Sehingga kami boleh menerima berkat-berkat ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Melalui persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini, kami yang sakit akan menerima kesembuhan. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang berbeban berat akan beroleh penghiburan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami semua. Kami mau sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu, sebelum kita minum darah Tuhan, ingatlah setiap tetes darah yang mengalir dari tubuhnya, menyucikan segala dosa-dosa kita. Mari kita mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup berkenan kepadanya. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya saat ini dengan iman. Ketika kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan, maka yang sakit akan menerima kesembuhan. Yang lemah sudah dikuatkan kembali. Yang berbeban berat saat ini menerima penghiburan daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Sepanjang 1 bulan ke depan ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup ibadah ini, seperti yang sudah disampaikan di dalam warta jemaat maupun juga di renungan yang telah saya sampaikan. Dalam minggu-minggu ini kita mengadakan pekan doa puasa. Ya, masih ada 1 minggu ke depan, mulai besok Senin sampai hari Sabtu, kita mau bersama-sama. Saya mengajak seluruh jemaat untuk kita berdoa berpuasa. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, kita perlu Roh Kudus untuk tetap dapat kuat, untuk tetap iman kita dapat teguh. Mari ikuti selalu doa pekan doa puasa ini. Ada video-video yang akan ditayangkan juga di siaran di Radio Maestro. Bapak Ibu nanti dapat lihat pengumumannya di WA Group yang akan dibagikan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama masa-masa pandemi ini kegiatan-kegiatan berkumpul dihentikan, termasuk juga kegiatan Komsel Pop di gereja kita. Dan oleh karena itu mulai minggu-minggu ini akan dibuka kembali Komsel Pop ini namun secara online. Nah, melalui pengumuman ini saya memberitahukan
kalau ada Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam POP online, Bapak Ibu nanti mungkin akan dihubungi oleh POP leader yang ada, ataupun juga kalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu dapat bergabung dengan cara menghubungi nomor WA atau nomor telepon dari POP leader di Komsel yang ada, yang Bapak Ibu nanti dapat lihat di Warta Jemaat yang dibagikan di WA Group. Saya berharap kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman yang akan menguatkan kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati. Panjang hidup